Oke, kita akan masuk ke dalam materi kita malam hari ini, namun saya akan share screen dulu. Saya ingin merimain untuk Ibu Bapak yang waktu awal pengajaran kitab Wahyu datang. Ya, saya akan remind, dan kemudian bagi Ibu Bapak yang baru bergabung, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, karena kitab Wahyu kita sudah pernah bahas bagian pertama dan kedua itu kalau nggak salah 2 minggu lalu, ya, dan kali ini kita akan bahas bagian yang ketiga sehingga Ibu Bapak bisa ambil intisarinya dulu sehingga nanti bisa gampang atau lebih gampang untuk memahami bagian yang ketiga. Nah, Ibu Bapak di slide kita bisa lihat kitab suci diawali dengan penciptaan segala sesuatu, yaitu dalam kitab Kejadian. Dan diakhiri dengan pembaharuan segala sesuatu, yaitu kitab Wahyu. Jadi Kejadian itu mengenai kisah penciptaan segala sesuatu, dan kitab Wahyu mengenai pembaharuan segala sesuatu. Ya. Simbol-simbol dalam kitab Wahyu banyak diambil dari kitab-kitab perjanjian lama, Ibu Bapak. Nanti kita akan belajar apa aja. Terutama kitab Yehezkiel dan Daniel. Ya, karena gaya bahasanya sama, yaitu gaya bahasa apokaliptik. Ya, apokaliptik. Kitab Wahyu ditulis pada masa tertentu, yaitu ketika gereja atau biasa disebut dengan Asia Minor, ya, gereja Asia Minor mengalami penganiayaan dalam pemerintahan Domitianus, ya, kaisar Romawi saat itu yang begitu kejam, ya. Jadi kita bisa melihat gambarannya bahwa saat itu Kekaisaran Romawi menguasai beberapa daerah dan banyak sekali para pengikut Kristus, jemaat-jemaat mengalami penganiayaan yang sangat kejam. Tidak sedikit dari mereka yang mulai kehilangan iman dan mulai meninggalkan Kristus. Oleh sebab itu, kitab Wahyu hadir. Nah, ini yang seringkali disalahartikan. Seakan-akan kitab Wahyu itu kitab yang menakutkan. Tetapi sebenarnya kitab Wahyu memiliki tujuan untuk memberikan semangat dan harapan kepada 7 jemaat. Ya, masih ingat nggak yang 2 minggu lalu ikut? Ya, tentu masih ingat ya. Silakan dibaca lagi catatannya. 7 jemaat ini diberikan semangat, diberikan harapan untuk tetap percaya akan Kristus. Ya, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, diharapkan mereka tidak meninggalkan iman. Oleh sebab itu, penulis kitab Wahyu yang dipercaya adalah Yohanes menulis surat-surat itu dan ditujukan kepada jemaat yang bersangkutan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Kak Vindes, please. Kak Vindes. Kak Vindes, Vindes. please ya. Jan ya di sana. Iya. Kak Internetnya. Vindes. Nanti kalau Kak ada, Vindes, Nah, freeze, halo, freeze ya. berapa menit. Suara saya jelas, Ibu Bapak? barusan Gambarnya jelas, nggak baru ada. aja. Oke, saya off cam aja ya, Ya, supaya tidak putus-putus. Nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya. ya Kak, silakan. Wajah saya nggak penting, yang penting suaranya. Penting, Kak. Nah, penting ya. Nah, Ibu Bapak, tolong perhatikan struktur kitab Wahyu yang ada di slide. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar bagian yang pertama dan bagian yang kedua.
Ya. Nanti kalau Ibu Bapak butuh pengajarannya, mau mendengarkan bagian yang pertama dan kedua, bisa dilihat di YouTube. Rasanya udah di-upload ya, Bu Vero atau Pak Trijoko? Sudah ya. Nah, itu bisa diputar ulang ya, sudah ada di channel YouTube SOG. Subscribe dan like. Udah kayak YouTuber. Dan tinggalkan komentar ya, silakan ya. Jadi Ibu Bapak bisa ada gambaran. Nah, 7 surat untuk 7 jemaat itu ada dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 9 sampai bab 3 ayat 22. Ini bagian yang pertama Ibu Bapak ya. Yang pertama itu 7 surat untuk 7 jemaat. Jemaatnya itu ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sampai detik ini masih ada tempat ya peninggalan-peninggalan bersejarah di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan Turki. Nah, ya. Jadi Ibu Bapak bisa berziarah ke Turki, ke tempat-tempat ini. Ya masih ada ya peninggalan-peninggalan bersejarah di sana, ya. Jadi silahkan kalau nanti Tuhan izinkan pandemi selesai, Tuhan kasih kita rezeki, kesehatan. Nah, silakan kalau memang rindu ya atau penasaran dengan keadaan di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, ini 7 jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan ya di bawah Kaisar Domitianus ya, Asia Kecil atau Asia Minor, sekarang Turki. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian yang kedua atau angka 3, itu penglihatan apokaliptik. Nah, ini yang seringkali menjadi kesulitan tersendiri dalam kitab Wahyu. Karena begitu banyak bahasa-bahasa yang kurang ya kita pahami dengan baik kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar. Oleh sebab itu, malam hari ini semoga kita bisa membahas 3 dulu ya. 3 aja saya nggak yakin selesai nih karena tadi kita sudah berjalan dengan gangguan teknis dari saya sehingga agak tersita waktunya. Tetapi semoga kita bisa ya. Semoga 3 penglihatan kepada 3 jemaat ini boleh kita bahas malam hari ini, yaitu yang pertama pemandangan surgawi, Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan bab 5 ayat 14. Lalu kepada jemaat Efesus ya, kepada jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan penghancuran kejahatan, serta ada dunia dan Yerusalem baru. Nah, kalau di total Ibu Bapak, ada berapa penglihatan? Dari A ke J? Ada Coba dihitung. 10. Ya, betul. Ada 10 penglihatan dalam kitab Wahyu. Nah, ya, biar kita nggak bingung nih, ya. Ada 10 penglihatan di kitab Wahyu. Dan kita akan bahas yang A, B, dan C malam hari ini. Ya, oke, kita akan mulai. Saya stop share dulu. Nah, ya. Ibu Bapak, tolong buka Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Satu orang volunteer tolong bacakan. Wahyu 4 ayat kemudian pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar
berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, terima kasih Bu Ria. Jelas ya Ibu Bapak ya. Kemudian daripada itu aku melihat, akunya siapa? Yohanes penulis. Yes, Yohanes penulis. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di mana? Di surga. Makanya disebut penglihatan pertama itu pemandangan surgawi. Tolong dicatat. Surgawi. Maka sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar. Nah, ini menarik nih. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Kemari kemana Ibu Bapak? Surga. Surga, betul. Dan akunya siapa? Tuhan. Tuhan. Akan menunjukkan kepada di sesudah ini. Nah, ya. Penglihatan yang pertama yaitu pemandangan surgawi. Ya, mengawali penglihatan ini ya dari rangkaian penglihatan yang pertama itu diawali dengan pemandangan surgawi. Jadi mengawali rangkaian penglihatan itu Yohanes atau penulis dibawa ke surga dan melihat Allah di tempat tinggalnya. Bayangin Ibu Bapak, ya. Ia duduk di tahta dikelilingi oleh 24 orang tua-tua. Nah, ya, makanya perikopnya ke-24 tua. Jadi Allah itu duduk di tahtanya dan dikelilingi oleh 24 orang tua-tua. Nah, kita udah belajar 24 itu berarti gimana? Sempurna berapa? 12. Berarti kalau 24 2 kali 12 artinya adalah Allah dikelilingi dalam kesempurnaan. Ya raja gitu kan. Raja ya. Jadi jangan kita beranggapan yang aneh-aneh gitu kan. Orang tua-tua ini siapa gitu kan. Ya Allah duduk di tahtanya sebagai raja ya dalam kesempurnaannya. Ya. Ia memegang sebuah gulungan kitab yang ditutup dengan 7 materai. Ketujuh materai itu harus dibuka supaya isi gulungan itu dapat diketahui. Coba sekarang, silakan satu orang volunteer. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, duduk orang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal. Di sekelilingnya ada 4 makhluk bentuk dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat. Dan keempat makhluk itu masing-masing
sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta. Itulah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan oleh karena Oke, terima kasih, Bu Ria. kembali. Nah, Ibu Bapak, ayat yang ketiga. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, ini gambaran dari penulis kitab Wahyu sebabkan. Jangan tanya ke saya permata yaspis seperti apa. Ya, saya nggak tahu, belum pernah lihat gitu ya. Mungkin Ibu Bapak ada yang pernah melihat. Ya, dan permata sardis dan pelangi itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Nah, sekarang saya tanya, yang biasanya duduk di tahta itu siapa? Raja bukan? Iya. Raja. Ya kan? Jadi yang seperti tadi saya bilang, ini raja. Dan bayangkan 4 ya, karena mereka dikatakan memakai pakaian putih dan mahkota emas. Nah, ya. Raja. Mereka ayat yang ke-10 Ibu Bapak. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Inilah Dia raja di atas segala raja. Nah, ya. Gitu. Ya, yang maha kuasa. Maka di ayat yang ke-8 itu dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha apa Ibu Bapak? Kuasa. Kuasa. Yang maha kuasa. Iya kan? Yang sudah, yang ada, dan yang akan datang. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu hidup dalam Tuhan. Amin. Dulu sudah ada, sekarang sudah ada, dan besok ya atau yang akan datang ada. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Binatang yang singa. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Betul ya? Ya, binatang yang kedua anak manusia. Seperti muka manusia. Oke, manusia ya, muka seperti manusia. Dan terakhir Burung nasar. Oke, nah ini sebenarnya kaitannya dengan Yehezkiel, Ibu Bapak. Tadi di awal kan saya bilang kan, penglihatan-penglihatan itu ya banyak berkaitan dengan kitab apa? Di awal tadi saya bilang Yehezkiel dan Daniel. Wah, hebat ya. Nah, ini
berkaitan dengan Yehezkiel 1, coba kita buka. Dan 11. Satu orang volunteer tolong bacakan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Oke, terima kasih Ibu. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Nah, sekarang maknanya apa? Maknanya adalah, singkat aja ya Ibu Bapak ya, karena waktu kita sudah pukul 8 kurang 15, saya agak cepat, mohon maaf. Yang pertama lembu, ya. Lembu itu artinya, kok lembu? Yang pertama tadi apa? Singa ya. Singa. Singa itu mengagumkan sekaligus menakutkan. Juga takut. Lalu yang kedua, seperti anak lembu. Lembu itu menggambarkan kuat. Nah, ya, kuat. Kalau kita bajak, ya, lihat petani bajak sawah itu kan pakai lembu. Ya, sangat kuat kan lembu. Nah, itu lambang kuat. Lalu muka seperti manusia. Nah, manusia ini kan bisa dikatakan punya akal budi ya, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Betul nggak Ibu Bapak? Yang paling pintar, yang paling sempurna. Jadi manusia ini melambangkan Maha Tahu. Ya, Maha Tahu. Lalu yang terakhir itu sebenarnya kalau di Wahyu diterjemahkan Nasar. Tapi kalau Yehezkiel itu tadi apa? Raja Wali ya. Nah, Raja Wali itu menyimbolkan cepat ya. Dan ada di mana-mana. Nah, itu simbol atau lambang dari ada di mana-mana. Dan keempat binatang ini ya, yang di sekitar tahta Allah itu, tadi kan ada 4 binatang ya Ibu Bapak ya. Itu sebenarnya menggambarkan sifat hakikat Allah. Ya, ingat itu ya. Keempat binatang itu yang ada di sekitar tahta melambangkan atau menggambarkan sifat dan hakikat Allah. Tadi yang pertama singa, itu kan sangat kuat ya. Lalu yang kedua lembu. Kok singa kuat sekaligus menakutkan. Lalu yang kedua lembu. Lembu itu kuat ya. Allah itu benar-benar punya sifat yang kuat ya. Dia tidak bisa digoyahkan ya, karena dia pribadi yang kuat, pribadi yang mengagumkan ya. Orang-orang perjanjian lama kan begitu takut dihukum oleh Allah. Betul nggak Ibu Bapak? Kita pun takut akan Allah. Lalu yang ketiga, seperti manusia mukanya, itu artinya Allah Maha Tahu. Karena manusia itu banyak tahu, ya, paling sempurna ciptaan Tuhan. Lalu terakhir, Raja Wali, ya, Allah tidak pernah terlambat, dia selalu cepat dan ada di mana-mana. Ya, burung Raja Wali kan terbang tinggi, ada di mana-mana. Itu sifat dan hakikat Allah yang ingin digambarkan oleh kitab Wahyu bab 4 ini ya, penampakan bukan penampakan, penglihatan. Ya, ingat Ibu Bapak, bukan penampakan, ini penglihatan. Tahu ya bedanya ya? Kalau penampakan kita itu pasif. Ya, kalau penglihatan kita lihat di sini tadi Yohanes diajak oleh Tuhan untuk ya ke surga kan, mendapatkan penglihatan. Nah, ya. Sehingga tidak lagi berbicara mengenai penampakan, melainkan penglihatan.
Ini dua hal yang berbeda soalnya, ya. Nah, dikatakan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu sebenarnya ya kita nggak usah baca karena waktu kita sangat terbatas. Pokoknya Ibu Bapak percaya aja sama saya. Dicatat dulu, nanti setelah selesai SOG silakan dibaca ya, sampai dengan 3. Ya. Nah, seruan keempat makhluk itu yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ya, mengungkapkan sifat Allah, bahwa Allah itu memang sangat kudus, ya, maha kuasa, kekal. Ya, tolong dicatat Ibu Bapak, ya. Keempat binatang itu atau makhluk itu mengungkapkan kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Yaitu sifat Allah yang kudus, Maha Kuasa, dan kekal. Ya, cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita bilang Allah itu kudus, Maha Kuasa, dan kekal, dasarnya ini. Yesaya 6 ayat 2 dan 3 serta Wahyu bab 4 ayat 8. Ya. Lalu sekarang kita lihat yang bab 5-nya. Ini masih penglihatan yang pertama Ibu Bapak. Boleh nanya nggak Kak Vindes? Belum, Bu Ria, nanti dulu ya. Saya takut nanti nggak keburu nih. Ya. Ya. Bab 5, anak domba dan gulungan kitab. Ya, perikopnya itu kitab yang dimaterai dan anak domba. Nah, satu orang volunteer tolong bacakan bab 5 ayat 1 sampai dengan 5 dulu. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka? Tetapi ada yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Amin. Terima kasih Ibu, sangat baik. Nah, Ibu Bapak ini penting nih, ya. Dikatakan ayat yang pertama, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Akunya siapa? Yohanes. Berarti ini keadaannya masih di mana Ibu Bapak? Surga. Yes, masih di surga ya. Jelas ya? Sebuah gulungan kitab, bahasa Yunani-nya biblion, makanya ada kata biblis, Bible, itu dari kata Yunani biblion, bahasa Latinnya itu codex. Sebenarnya kitab, ya, atau kalau dalam bahasa kitab Wahyu, gulungan, ya, gulungan kitab.
ya dari kata kodeks, bahasa Latinnya biblion. Nah, Ibu Bapak, perhatikan. Gulungan kitab ini ditulis sebelah dalam dan sebelah luar. Ya. Dan dimaterai dengan, lagi-lagi kita ketemu angka 7. Nah, ya. Allah yang duduk di tahta itu memegang sebuah gulungan kitab, Ibu Bapak. Gulungan ini dililit dengan 7 tali dan setiap simpulnya ditutup dengan lilin yang dicap dengan cincin materai. Biasanya sebuah gulungan itu hanya, ya nggak Ibu Bapak? Ya kan? Tetapi gulungan yang dilihat oleh Yohanes itu ternyata ditulisi di kedua sisinya, baik bagian dalam maupun bagian luar. Karena dalam keadaan tergulung, tertulis pada gulungan itu. Ayo, penasaran enggak? Ya kan? Yang pegang gulungan itu Allah. Ya. Jadi apakah Nama-nama kita kenapa kali, Kak Ibu Ria? Findes. Nah, Nama-nama nanti kita. ya. Oke. Apakah gulungan itu berisi kitab suci perjanjian lama yang maknanya secara penuh dibuka dan dijelaskan oleh Kristus? Ternyata tidak demikian. Ya. Karena pada waktu Yohanes mendapatkan penglihatan ini, perjanjian lama telah dibaca. Yang kan saya bilang tadi kan bahwa kitab Wahyu itu ditulis pada zaman Kekaisaran Domitianus. Masih ingat gak Ibu Bapak? 2 minggu lalu, tahun berapa kitab Wahyu ditulis kira-kira? 95. Ya, tahun 90-an ya, 95 lah ya. Pokoknya tahun 90-an. Jadi zaman Yesus aja para murid sudah pakai perjanjian lama. Ada tertulis kata Yesus. Manusia tidak hanya hidup dan segala macam. Ada tertulis ya kan. Nah, Yesus aja sudah menggunakan perjanjian lama. Jadi lalu pertanyaannya adalah, coba kita lihat Daniel 12 ayat 9. Satu orang volunteer tolongkan. Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Lihat nih kaitannya nih dengan kitab Daniel. Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan apa Ibu Bapak? Materai. Termaterai sampai zaman. akhir zaman. Dan barusan kita baca Wahyu 5 ayat 1, yang pegang gulungan itu siapa? Allah. Tuhan. Tuhan. Dan ada materainya nggak Ibu Bapak? Ada. Berapa? 7. Nah, jadi semakin tahu ya bahwa ternyata memang kitab Daniel ini berhubungan, ya, gaya bahasanya apokaliptik, ya, mengenai akhir zaman. Tetapi bukan sesuatu yang menakutkan. Ingat di awal ya, saya selalu ingatkan itu. Nah, kutipan Daniel ini menyebut rahasia mengenai jalan yang ditempuh oleh Allah untuk menghadirkan kerajaannya di bumi.
Rahasia ini tadi dikatakan apa? Tersembunyi dan dimateraikan. Rahasia inilah yang terkandung gulungan kitab yang dilihat oleh Yohanes. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya, menarik nih. Rahasia apa tadi Kak Vindes? Rahasia ini yang tadi yang Apa ada itu? dalam kitab Daniel itu rahasia dan tersembunyi kan? Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatan itu. Ya, yang dipegang oleh Allah, gulungan kitab itu, yang dimateraikan. Ya, sebanyak 7 materai katanya. Lalu seorang malaikat berseru. Ya. Coba kita lihat ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ya, siapa yang layak? Siapa yang mampu? Nah, pada saat itu dikatakan tidak ada yang sanggup. Coba kita lihat ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Yang bisa. Lalu ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ya, kira-kira Yohanes itu tahu nggak sih Ibu Bapak mengenai penglihatan ini yang sudah ada dalam kitab Daniel tadi? Kira-kira Yohanes tahu nggak? Tahu. Jadi Lupa kali Kak. lupa. Jadi pada saat Yohanes yang bisa buka, wajar banget ya kalau dia amat sedih katanya. Betul nggak? Karena dia penasaran kan, apa isinya? Ya, sesuatu yang rahasia itu kan selalu membuat kita penasaran. Ibu Bapak mau tahu sesuatu enggak? Mau, tapi ini rahasia. Tambah pengen tahu kan oleh Yohanes. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, lalu Ibu Bapak coba lihat ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ingat, 24 yang ngomong jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh. Apakah dia singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud? Wah, sedap. Ya. Jawabannya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa singa dari Yehuda, tunas Daud itu adalah Yesaya? Yesaya berapa? Enggak tahu. Tapi Coba kita buka. Isai. Oke, coba kita buka. Sekarang yang pertama singa dari Yehuda dulu ya. Itu sudah ada nubuatnya Ibu Bapak. Ya. Kejadian 49, 9 dan 10. Satu orang volunteer tolong bacakan. Kejadian 49. Dia adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anak, berbaring seperti singa jantan dan seperti tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda.
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke, Yehuda. Yesus dari suku Yehuda. Dia singa Yehuda. Wah, luar biasa ya. Yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan katanya. Lalu sekarang tunas Daud. Ada yang sudah Tadi ke ayat ayat berapa 9 ya? dan 10, Ibu. Oh, Sama-sama, makasih, Kak. Ibu. Sekarang yang tunas Daud. Coba buka tuh penglihatan aja kita lama kan? Yesaya 11 ayat 10. Ayat 10. Saya belajar kitab Wahyu itu 1 semester, Ibu Bapak. Makanya tadi waktu saya mempersiapkan. Oke, silakan satu orang volunteer. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Oke, terima kasih Ibu. Nah, inilah awal dari tunas Daud, keturunan Daud ya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, tunas Daud atau keturunan Daud. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi yang bisa membuka gulungan kitab suci itu, gulungan kitab suci? Gulungan kitab ya, sucinya tidak ada ya. Saya malah menambahkan kata sucinya. Gulungan kitab ya. Gulungan kitab dan materai hanya Yesus Kristus. Wahyu bab 5 ayat yang kelima. Tolong dicatat Ibu Bapak ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Jadi Yesus itu telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, lalu sekarang ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Satu orang volunteer tolong bacakan. Yuk. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu diri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan mata 7 yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Kayaknya kok nggak dengar suaranya. Hah? Udah saya buka. Nah, sekarang mau jelas Ibu Ria. Tadi kecil memang. Oh, ya saya kesini kalau gitu. Ayat yang ke-8 ya. Ke-8. Ketika mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan
menjadi imam kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kemuliaan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawahnya di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Terima kasih, Ibu Ria. Nah, Sama-sama, Kak. sekarang bagian yang berikutnya, Ibu Bapak. Tolong perhatikan, ini penting sekali. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, jadi Ibu Bapak jangan bingung. Tadi kok kita baca di ayat yang ke-5 singa Yehuda. Tetapi kok di ayat yang ke-6 anak domba. Apakah dua hal ini berbeda, yaitu singa Yehuda dan anak domba? Tentu tidak. Ya kan, Ibu Bapak sudah tahu bahwa orang tidak perlu merasa heran, yang muncul adalah anak domba. Kita nggak perlu merasa bingung. Kenapa? Karena anak domba kan kita tahu. Artinya adalah Kristus yang dikorbankan. Anak domba. Ya, untuk keselamatan umat manusia. Nah, kalau singa Yehuda serta tunas Daud itu adalah gelar untuk Kristus. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Biar kita semakin terang benderang. Nah, pertanyaannya, tetapi mengapa kok Yesus Kristus digambarkan sebagai anak domba? Dalam kitab Wahyu, Ibu Bapak, kekuatan-kekuatan jahat yang menjadi musuh Allah itu digambarkan dengan binatang-binatang yang besar, kuat, dan menakutkan. Tolong diingat nih. Jadi dalam kitab Wahyu, kekuatan-kekuatan jahat itu digambarkan dengan binatang-binatang yang besar, kuat, dan menakutkan. Iblis, kaisar, para imam penyembahan berhala. Nah, itu lambang-lambang dari kekuatan-kekuatan jahat, ya. Nah, tapi mereka digambarkan sebagai seekor binatang, ya. Jadi Kristus digambarkan juga sebagai seekor binatang, ya. Anak domba itu berarti binatang yang lemah, yang tidak dapat melawan binatang yang lain. Betul nggak, Ibu Bapak? Nah, ya ini gambarannya nih untuk memperbandingkan. Karena dalam kitab Wahyu kekuatan-kekuatan jahat itu digambarkan dengan binatang-binatang yang kuat. Nah, Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah, ya, anak domba, seekor binatang, anak domba yang berarti lemah dan tidak dapat melawan binatang yang lain. Namun, walaupun demikian, anak domba itu memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Betul nggak, Ibu Bapak? Coba kita baca tuh ayat yang ke-6. Anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7
Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lagi-lagi kita menemukan angka 7. Karena 7 adalah angka sempurna dan tanduk adalah lambang kekuatan. Nah, ya. Kalau tadi mata itu bisa dikatakan kita tahu ya, Allah kan maha tahu ya, dengan mata kita bisa melihat ya, Allah maha melihat gitu ya. Kalau tanduk itu lambang kekuatan ya. Jadi memang dapat dikatakan bahwa anak domba itu memiliki kepenuhan kekuasaan. Ya, 7 tanduk dan 7 mata itu artinya kepenuhan kekuasaan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ingat ada berapa aja angka yang penuh atau utuh? 3, 3, 7, 7, 12, 12, 20. putus-putus maaf. 1000. Yes, ya. 3, 7, 10, 10, 12.000. 12.000. Terima kasih. Itu pasti mencatat tuh 2 minggu lalu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan angka 7 artinya kepenuhan ya. Ya, kalau 6 itu kan setengah penuh. Ah, ya apalagi sampai 3 kali. Setengah penuhnya penuh. Ya, kacau artinya ya. Tidak penuh. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, anak domba seperti yang telah disembelih itu tidak mati, melainkan menang. Ya, ingat Yesus kan wafat, tetapi sebenarnya dia menang atas maut. Jelas ya Ibu Bapak ya. Oke. Nah, keadaan anak domba itu mengingatkan kita pada anak domba yang digiring ke tempat pembantaian. Ingat Yesaya berapa? Tadi sempat disinggung. Yesaya 53 ayat 7. Ya, silakan dicatat. Pokoknya percaya saja sama saya. Nanti silakan dibaca ya. Mohon maaf kita nggak bisa. Dan juga selain mengingatkan kita pada anak domba yang digiring ke tempat pembantaian, kita juga diingatkan anak domba yang disembelih pada peristiwa keluaran dari Mesir. Nah, ya, Keluaran 12 ayat 5. Jelas ya Ibu Bapak ya? Gunakan anak domba untuk menggambarkan hamba Tuhan yang menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada orang berdosa. Itu kitab Yesaya. Namun dalam kitab Keluaran, orang Israel menyembelih anak domba, lalu mengoleskan darahnya pada tiang pintu tempat mereka menyantap dagingnya. Sementara itu, Yahweh lewat untuk membunuh anak-anak sulung Mesir. Demikianlah anak domba yang disembelih pada hari itu menjadi lambang penyelamatan Israel. Nah, ingat ya peristiwa Keluaran itu ya, bagaimana mereka mengoleskan darah dari anak domba yang disembelih itu pada tiang pintu, sehingga Allah tahu bahwa rumah itu adalah rumah orang Israel, sehingga Allah melewati rumah itu. Nah, maka Yesus digambarkan anak domba karena darahnya maka kita semua diselamatkan. Ya, makanya darah Yesus itu bukan untuk tutup bungkus. Emangnya plastik ya kan, atau daun pisang ya tutup bungkus setiap kami itu kan. Darah Yesus itu kan rahmat, ya kan, menyelamatkan kita.
Ya, jadi doa tutup bungkus itu jangan digunakan lagi Ibu Bapak ya di persekutuan doa atau komunitas kita gitu kan. Karena bukan seperti itu fungsi tanda petik ya, fungsi dari darah Yesus. Darah Yesus itu menyelamatkan kita, membebaskan kita, menebus dosa kita. Bukan untuk tutup bungkus. Ya, emangnya lemper. Ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki hari demi hari ya, sehingga kita bisa benar-benar menghargai darah Yesus yang sudah tercurah untuk keselamatan umat manusia. Kristus anak domba yang dikurbankan di kayu salib dan kematiannya mendatangkan keselamatan bagi manusia. Yesus memang mengalami kematian Ibu Bapak, tetapi kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang harus kita imani. Penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini yang harus kita ingat. Yesus telah menderita, wafat, dan bangkit. Nah, ya. Dan ketika anak domba itu mengambil gulungan kitab, coba kita lihat ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Wah, raja di atas segala raja. Mereka tersungkur, mereka menyembah sang anak domba. Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Betul Ibu Bapak? Makanya disebut kerajaan surga. Karena memang surga adalah kerajaannya. Waduh, ini luar biasa nih. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu itu bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Justru sangat menarik kitab Wahyu itu. Ya. Nah, masing-masing memegang kecapi dan cawan emas. Coba kita lihat tuh, ya. Penuh dengan apa Ibu Bapak? Kemenyan. Ya. Jadi masing-masing memegang kecawan emas yang penuh berisi kemenyan atau dupa. Itu maksudnya adalah doa orang-orang kudus. Ya. Doa orang-orang kudus. Sebutan orang-orang kudus ini menunjuk kepada jemaat Allah. Menunjuk kepada jemaat Allah. Jemaat disebut kudus karena mereka dikuduskan atau dikhususkan. Ingat, kudus dari kata kados. Ya, kados yang terpisah, ya, dikhususkan. Nah, itu arti kata kudus tuh. Jadi jemaat yang kudus ini memang dikhususkan untuk melayani Allah dan ia hadir di dalam jemaat. Nah, ya. Mereka berdoa kepada Allah dan di surga doa-doa mereka disampaikan oleh ke-24 tua-tua itu. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi doa kita itu sangat didengar. Ya. Dalam tradisi Yahudi terdapat sebuah keyakinan Ibu Bapak. Doa orang beriman dibawa ke hadapan Allah oleh Mikael dan para malaikat agung. Coba kita lihat kitab Tobit bab 12 ayat 12. Kalau ini harus dibaca nih. Jadi ini dari tradisi Yahudi Ibu Bapak, ya. Tobit, ingat Tobit itu Deuterokanonika ya. Bab 12 ayat 12. Satu orang volunteer tolong bacakan. Makanya
ketika engkau dan maka ingatan akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Tuhan. Dan engkau menguburkan orang-orang Oke, mati. terima kasih Ibu. Jelas ya. Ketika engkau dan siapa? Sarah berdoa, maka ingatan akan doamu itu kusampaikan. Siapa yang bilang seperti itu? Rafael. Nah, terima kasih Ibu. Jelas ya. Jadi orang-orang Yahudi itu percaya bahwa doa-doa mereka itu dibawa ke hadapan Allah oleh Mikael dan para malaikat agung. Nah, ini tradisi Yahudi ini. Makanya kalau ada yang bilang itu umat Katolik doa melalui perantaraan orang kudus, para malaikat, ya kan? Dasar biblisnya mana? Nah, karena mereka tidak ada Deuterokanonika. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu ya kenapa gereja Katolik ada kitab Deuterokanonika sedangkan mereka sahabat-sahabat kita yang non Katolik tidak ada? Bisa dilihat di channel YouTube SOG. Silakan cari ya. Kita sudah membahas itu panjang lebar ya mengenai khusus kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi Ibu Bapak jelas ya sekarang ya. Maka kita lihat bahwa dan melalui orang-orang atau jemaat Allah ya, orang-orang kudus atau jemaat Allah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang berikutnya. Kemudian menyanyikan nyanyian baru untuk memuji anak domba itu. Ya. Dan coba kita lihat Wahyu 5 tadi, ya. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Ini yang disebut mereka adalah 24 tua-tua itu, Ibu Bapak. Ya, jelas ya, biar nggak bingung. Jadi mereka bernyanyi ya. Lalu memuji anak domba itu karena anak domba itu layak menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh materainya. Karena ia telah disembelih dan menebus mereka. Mereka itu ke-24 tua-tua itu ya, bagi Allah dengan darahnya dari setiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Nah, jelas Ibu Bapak ya. 24 tua-tua itu mewakilkan semua itu ya. Jadi mereka tersungkur bahkan menyembah. Ia membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam Allah dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Para malaikat yang ada di sekeliling takhta yang berjuta-juta jumlahnya menyahut. Kalau tadi dalam bahasa Alkitab ayat 11 tuh, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, bahasa kita gampangnya berjuta-juta aja deh. Biar gak ribet gitu ya. Berjuta-juta ya. Ya, berjuta-juta. Nah, para mereka jumlahnya sekian. Nah, ini ya. Jadi ayat 12 inilah yang seharusnya kita berikan kepada Yesus Kristus. Amin ya, Ibu Bapak ya. Oke, lalu yang berikutnya, semua makhluk di surga, di bumi, dan serta di laut, wah, segalanya tuh ya. Kita lihat tuh. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, tuh kan. Dan semua yang ada di dalam yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Lalu keempat makhluk itu menjawab amin, sungkur dan menyembah Yesus Kristus sang anak domba. Sampai sini jelas Ibu Bapak?
Nah, sekarang penutup. Nah, kita rasanya hanya bisa penglihatan pertama saja malam hari ini, Ibu Bapak. Ya, karena memang saya sudah menyiapkan 3, tapi saya ragu dari awal apakah bisa dengan waktu yang sangat terbatas ini. Tetapi ternyata memang tidak bisa. Nggak apa-apa. Ya, kita serahkan semua kepada karya Roh, ya, Roh Kudus yang membimbing. Kita hanya punya rencana, tetapi Allah yang memutuskan. Sekarang bagian terakhir, Ibu Bapak, mengenai makna penglihatan. Para anggota jemaat yang teraniaya itu, ingat Ibu Bapak, ya, konteks kitab Wahyu. Berkali-kali saya ingatkan untuk memberikan semangat, memberikan harapan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. Ya, maka para anggota jemaat yang teraniaya itu mempertanyakan sikap Allah yang tampaknya mendiamkan orang-orang percaya kepadanya itu menderita. Relevan dengan sekarang, pandemi COVID. Kapan selesainya Tuhan? Banyak romo-romo meninggal dunia. Betul nggak Ibu Bapak? Kalau Ibu Bapak nonton berita, itu banyak sekali imam-imam di India meninggal dunia. Ya kan? Kok rasanya Allah itu diam saja? Jadi penderitaannya kita pun merasakan saat ini sebenarnya. Ya, mulai banyak yang kehilangan iman, di PHK, dirumahkan, usahanya tutup. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Allah macam apakah yang mereka percaya itu, dan siapakah Kristus yang mereka ikuti? Jawabannya adalah Allah yang sejati. Jadi melalui penglihatan yang pertama, nah ya, tadi apa penglihatan yang pertama? Pemandangan surgawi. Ya, Allah ingin memberitahukan kepada ketujuh jemaat itu melalui penglihatan Yohanes yang dibawanya ke surga, ya kan, bahwa Allah yang mereka kenal, Kristus yang mereka percaya adalah Allah yang sejati. Amin. Kenapa? Karena Allah yang mereka percaya adalah Allah yang Maha Tahu. Tadi dilambangkan dengan muka mirip manusia. Allah yang Maha Tahu, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang begitu mengagumkan. Jelas Ibu Bapak ya? Lalu satu lagi apa? Allah yang ada di mana-mana. Ya. Nah, ya. Yang dilambangkan dengan burung Raja Wali tadi. Kalau dalam bahasa Wahyu, burung Nazar. Jadi, Allah yang Maha Kuasa dan berkuasa itu sanggup ya membebaskan umatnya dari penganiayaan yang sedang mereka alami. Jelas ya Ibu Bapak ya. Allah tinggal di surga yang indah, ya, tidak terkira indahnya, dan tidak ada penderitaan di tempat tinggalnya. Jadi tadi dalam dunia. Tapi kalau kita tetap setia percaya kepadanya, maka tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan di dalam kerajaan Allah. Yang ada adalah keindahan yang tidak terkira. Oke, tentu tidak menjanjikan 72 bidadari, ya kan? Tetapi yang dijanjikan adalah surga yang indah, yang tidak terkira, dan tidak ada lagi penderitaan. Nah, menarik nih. Lalu yang berikutnya, makna penglihatan yang kedua, kalau tadi yang pertama Allah yang sejati,
Lalu makna yang kedua adalah memperkenalkan singa dari Yehuda tadi. Tunas Daud, anak domba. Yesus yang adalah singa. Ini hanya singa menakutkan, ya, yang mengagumkan. Ya. Jadi singa Yehuda yang dinyatakan di kayu salib, yaitu anak domba yang lemah. Wah, ya, sesuatu yang kuasa, sesuatu yang kuat, tapi ternyata dinyatakan di atas kayu salib, hukuman yang sangat memalukan. Ya, digambarkan sebagai anak domba yang lemah. Jadi Ibu Bapak, kita belajar nih, Yesus yang penuh dengan kuasa Allah itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Luar biasa ya. Ya, sangat-sangat luar biasa. Dia turun dari surga ke bumi, dari bumi ke dunia orang mati atau Sheol, atau bahasa Yunaninya Hades. Ya. Tapi sebelum ke Hades, dia turun dulu ke kubur. Dari kubur baru turun ke dunia orang mati. Nah, ya. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Jalan turun. Saat dunia menawarkan jalan naik, Yesus menawarkan jalan turun. Ya, humus, tanah itu kan selalu diinjak-injak, selalu di bawah. Tetapi kalau kita mampu merendahkan diri kita, maka kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, sehingga buah itu dapat dinikmati oleh orang banyak. Karena tidak ada benih yang tidak tumbuh di dalam tanah humus. Nah, ya. Dan tentu buah yang dihasilkan dari benih itu tidak dapat dinikmati sendiri. Yang nikmati siapa? Yang menikmatin adalah orang lain. Nah, jadi buah kita itu yang menikmati bukan diri kita. Buah kita yang menikmati adalah orang lain. Jadi kalau pengen tanya, si Kak Vindes baik nggak? Jangan tanya sama saya. Tanya sama orang lain. Ya kan? Bu Ria baik nggak? Jangan tanya sama Bu Ria, tapi tanya sama orang lain. Amin ya Ibu Bapak ya. Nah ini. Lalu yang berikutnya, Yesus sebagai Mesias bertindak sebagai juru selamat, mengorbankan dirinya supaya manusia yang berdosa tidak dijatuhi hukuman. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, Yesus menyerap dosa itu. Menghapus dan kebangkitannya agar manusia tidak mengalami maut. Luar biasa nggak? Nah, penglihatan inilah yang disampaikan kepada Allah, kepada Yohanes, bahwa Yesus Kristus yang mereka percaya adalah juru selamat mereka, yang benar-benar menanggung dosa mereka dengan wafat dan kematiannya. Namun, pada saat itu, Yesus mengalami kemenangan. Yesus yang lemah dan wafat itu ternyata mengalami kemenangan. Menang atas dosa dan maut. Hingga pada saat Yesus kerajaannya, semua tua-tua itu dan mengatakan bahwa Yesus layak membuka gulungan kitab dan layak untuk benar-benar menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Bagi Yesus segala-galanya, dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, Ibu Bapak. Selesai. Amin. Wah,
Nah, 9 penglihatan lagi Ibu Bapak. Jadi kita rasanya baru bisa malam hari ini penglihatan yang pertama. Ya, semoga di pertemuan yang berikutnya kita bisa 2 penglihatan lah minimal agar kita bisa sampai kepada penutup dari kitab Wahyu. Ya, silakan Ibu Bapak bagi yang mau bertanya, karena perjalanan kita masih sangat panjang mengenai kitab Wahyu. Saya harus hati